kita berdoa terlebih dahulu. Bisa pintu berdoa Anda sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak. Ada siapa saja yang hadir? Lebih baik kalau dia. Ada keterangan? Siapa lagi? Di sini. Ada keterangan? Yang lain? Orang yang berhalangan hadir hari ini. Baiklah. Tadi lupa bertanya apa kabar kalian hari ini? Sehat. Berarti siap kita belajar bahasa Indonesia hari ini ya? Baik, sebelum kita mulai belajar, kita lihat dulu kesepakatan kelas kita agar kita nyaman dalam belajar. Nah, kita lihat sama-sama kesepakatan kelas. Nah, mari kita baca sama-sama apa saja kesepakatan kelas hari ini. Coba, sama-sama kita baca ya. Kesepakatan kelas. Berarti itu sudah kita sepakati. Berarti apa yang telah kita ucapkan berarti harus kita laksanakan, ya kan? Karena itu janji kita bersama. Nah, sekarang marilah kita di sini ada ibu ada sajikan sebuah video dulu. Tapi sebelum ibu putar video ini, mari kita lihat karena pelajaran kita masih anekdot, berarti masih pelajaran apa namanya kita melanjut pertemuan pertama kemarin ya. Masih ingat apa pelajaran kita yang kemarin? Di pelajaran pertama mengenali dan anekdot. Apa lagi? Ada ciri-ciri dan anekdot yang sudah kita belajar kemarin ya kan? Hari ini ibu akan memperkenalkan atau membuat sebuah contoh di sini. Nanti setelah contoh, setelah ada video ini, kalian merenungkan, kalian lihat baik-baik, dengarkan baik-baik. Apa sebenarnya yang disajikan atau apa itu anekdot yang sebenarnya? Mari kita nonton videonya sama-sama. Tapi gue tahu satu orang ini di bawah terang tuh lucu banget, yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas terbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport area kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, ya, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Dayung Indonesia sip nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kemudian karate ya, karate. Karateka-nya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, ya, karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena apa? Negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Ya, akhirnya menang. Tapi
akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Ya, kalau Pak Bisbek timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus, tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK. Aduh. Pak, dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf, Pak, Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok. Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi? Oh, tentu tidak. Oh iya, Bapak korupsi. Dan katanya di Indonesia tahanan itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu. Nah, berdasarkan video yang kalian tonton tadi, walaupun suaranya kurang didengar, tapi ada bisa kita baca di bawah, ya kan? Inti inti video anekdot tadi berbicara yang pertama kira-kira tentang apa? Koruptor. Tentang? Koruptor. Benar. Yang lainnya? Ada yang lain lagi? Tentang? Politisi. Di lingkungan kita hal yang demikian seperti tidak tadi kan ada dijelaskan tentang apa namanya salah satu data di situ disebutkan Indonesia bisa mengumpulkan emas terbanyak di Olimpiade, tetapi kita hanya mampu mengumpulkan emas di Olimpiade, tetapi di Papua mereka tidak bisa menggunakan emas yang dibuat atau yang digarap oleh BD Prima, ya kan? Nah, berdasarkan stand up comedy tadi, berarti adakah kata-kata yang mengandung humor di situ? Nah, karena kita yang ingin mencari adalah anekdot. Nah, bisa mengulang dulu apa arti anekdot? Ibu harus mengulang biar terbangkit apa nanti yang ada di dalam anekdot tersebut. Ya, kemarin ada kita lihat yang di buku itu kan? Ada cerita singkat, lucu, dan mengesankan, ya kan? Anekdot, cerita singkat, lucu, dan mengesankan berisikan kritikan. Adakah kritikan dalam tayangan tadi? Ada. Apa kritikannya? Sindiran halus untuk koruptor. Berarti anekdot itu berisi sindiran halus untuk koruptor atau orang-orang yang berkuasa, ya kan? Nah, selanjutnya kita lihat
dengan anekdot tadi. Sekarang mari kita melihat pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita menemukan kisah tersirat, menganalisis struktur dan menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot. Kemarin kita sudah belajar ciri-ciri anekdot. Hari ini kita beralih ke menemukan pesan tersirat, kemudian menganalisis struktur dan menganalisis kebahasaan teks anekdot, ya kan? Itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita membagi kerja kelompok, ibu jelaskan sedikit tentang pesan tersirat. Pesan tersirat itu pesan yang ingin disampaikan, ya kan, oleh pengarang atau oleh dalam sebuah anekdot agar agar kita bisa menyindir orang lain, tetapi secara halus, ya kan? Tidak secara langsung. Itu semua yang dimaksud dengan pesan tersirat. Kemudian di situ kita menganalisis struktur anekdot. Nah, apa saja struktur anekdot? Nah, yang pertama, ibu jelaskan sedikit aja. Yang pertama di situ struktur anekdot ada yang disebut pembukaan. Nah, ya kan? Nah, pada dalam anekdot dia akan ditulis. Sekarang mari kita belajar sedikit tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ini terdiri dari 5. Sekarang ibu jelaskan sedikit biar kita jelas. Yang pertama ada abstrak. Abstrak itu adalah pembuka. Ketika kita ingin berbicara atau berpidato, pasti tidak langsung kita sebut keduanya, ya kan? Tetapi ada pembukanya, ada mukadimahnya. Begitu juga dalam teks anekdot. Berarti ada pembukanya pada suatu hari atau di kelas bisa digunakan. Kemudian selanjutnya ada orientasi, memperkenalkan tokoh di situ di orientasi, memperkenalkan tokoh ataupun masalah yang akan kita bahas, ya kan? Kemudian kita lanjut ke krisis. Di krisis ini adalah timbulnya konflik. Konflik dalam teks anekdot. Arti konflik timbulnya sebuah masalah. Seperti video yang kita tayangkan tadi, masalahnya timbul adalah tentang koruptor. Susahnya menghilangkan koruptor di Indonesia. Itu adalah masalahnya. Maka masalah tersebut dia akan masuknya ke krisis. Nah, ya kan? Atau kalau tidak lupa, ibu boleh saja di sini adalah masalah. Kemudian di sini reaksi. Reaksi ini adalah tanggapan tentang masalah yang tadi ada di krisis. Setelah kita lanjut ke reaksi ada tanggapan di sini, ya kan? Baru ke koda. Nah, koda itu adalah penyelesaian masalah atau berakhirnya ataupun kesimpulan. Yang enak kita bahas koda itu langsung ke kesimpulan dalam teks anekdot. Nah, kesimpulan ini memperkenalkan lengkap tokoh ataupun masalah. Kemudian di sini adalah pembuka. Nah, inilah yang dimaksud dengan struktur teks anekdot. Nah, ya kan? Sedangkan menganalisis kebahasaan nanti setelah itu kita akan bahas sama-sama satu dulu. Nah, dari yang ibu sampaikan ini sekarang, ini kan sudah paham ini kan? Sudah paham tentang struktur anekdot dulu? Sudah paham semua? Sudah paham. Berarti sekarang karena kalian sudah berkelompok, langsung kita kerjakan kelompok. Ibu bagikan KBD-nya. Jadi bisa kita kerja sama-sama. Ini ada 2 contoh teks anekdot yang berbeda. Masing-masing kelompok cuma kita tidak buat 4. Berarti 1 yang sama, ya. Sibuk di media sosial. Baca. Ini ada 4 kali itu dan nanti dijelaskan.
Salah aktivis tapi untuk materi yang karena aku baik, kita perhatikan yang sudah Ibu bagikan tadi LKPD-nya. Sekarang Ibu jelaskan cara kerjanya, apa yang harus dilakukan, ya kan? LKPD sudah ada rencana masing-masing. Di situ sudah Ibu sediakan dua topik dan anekdot yang kalian pegang, ya kan? Tugas kalian masing-masing adalah yang pertama, menganalisis struktur anekdot. Itu sudah ada anekdot. Kalian analisislah strukturnya. Misalnya, buat contoh, abstrak. Yang mana yang tergolong ke abstrak? Ya kan? Bisa ditulis di bawah, misalnya paragraf pertama ada abstrak nanti. Ya kan? Kemudian setelah dapat abstrak, orientasinya di mana? Lihat yang ini. Lihat keterangan yang di sini pasti kalian dapat, ya kan? Kemudian krisisnya di mana? Reaksinya di mana? Kodanya di mana? Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Paham semua? Paham. Setelah kalian dapatkan unsurnya atau struktur anekdot, kemudian pertanyaan yang kedua, ya kan? Pesan ataupun kritikan apa yang terdapat, kritikan sosial apa yang dikemukakan dalam anekdot tersebut. Dua jawaban. Yang pertama, masing-masing menentukan struktur teks anekdot. Yang kedua, masing-masing mengemukakan kritikan sosial apa yang dikemukakan dalam teks anekdot tersebut. Ataupun bisa saja sama dengan pesan dan sirat apa yang ada dalam teks anekdot tersebut. Kritikan dengan pesan bersama di situ, ya kan? Apa yang disampaikan dan ingin dibahas dalam teks anekdot itu apa? Paham? Paham sekarang silahkan bekerja. Coba. Bebek dulu, lah bebek tim. Berdua lu mungkin yang oke. Mana yang Sudah selesai. Baik, itu sudah selesai. Sekarang mari kita presentasikan hasil kerja kelompok kita. Kelompok mana yang ingin tampil duluan?
media sosial. Sering mengunggah foto dan cerita sehari-harinya. Suatu hari, mahasiswa tersebut dengan bangganya memperlihatkan kepada temannya jumlah pengikutnya yang mencapai ribuan. Lihat nih, pengikutku sudah ribuan. Aku benar-benar populer sekarang. Katanya dengan penuh percaya diri. Temannya yang selama ini fokus pada tugas-tugas kuliah bertanya, wow, hebat, tapi bagaimana dengan tugas-tugas kuliahmu? Sudah selesai semua? Mahasiswa itu tersenyum dan menjawab, ini tugas-tugas nanti saja, yang penting aku populer di dunia maya. Beberapa minggu kemudian, hasil ujian diumumkan. Mahasiswa tersebut terkejut melihat nilainya yang anjlok. Saat bertemu dengan temannya, dia berkata dengan raut wajah kecewa, aku gagal dalam banyak mata kuliah. Temannya hanya mengangguk dan menanggapi dengan tenang, seperti popularitas di media sosial enggak bisa membantu lulus ujian. Mahasiswa itu tersadar bahwa popularitas di dunia maya tak sebanding dengan prestasi di dunia. Pejabat itu seperti biasa mengebut di jalan raya. Nah, sekian dari kami. Identifikasinya. Abstraksi yang masuk golong abstraksi, baca apa lain dia sampai. Yang tergolong untuk abstraksi adalah kita jangan lalai dengan media sosial agar nilai kita tetap bagus. Orientasi tersebut, yang masuk ke yang tergolong ke orientasi adalah yang tergolong di orientasi. Di bagian masuk ada yang masuk di bagian orientasi adalah abstrak. Yang termasuk dalam abstrak, seorang siswa terkenal di kampus karena aktif di media sosial, sering mengunggah foto dan cerita sehari-harinya. ya. Yang termasuk orientasi adalah suatu kali mahasiswa tersebut dengan bangganya memperlihatkan kepada temannya jumlah pengikut yang mencapai ribuan. Lihat nih, pengikutku sudah ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Seorang dosen Fakultas Hukum di suatu universitas sedang memberi kuliah tentang hukum pidana. Adakah persamaan antara anekdot dengan humor? Kemarin sudah kita belajar. Ada, yaitu sama-sama bertujuan menghibur. Sama-sama bertujuan menghibur. Perbedaan dengan humor adalah kalau humor khusus tujuannya menghibur, sedangkan anekdot tujuannya ada mengkritik, ya kan? Ada kritikan yang tersirat di dalam anekdot yang disampaikan secara halus agar orang tersebut atau seseorang tidak tersinggung, ya kan? Nah, dari pembelajaran kita hari ini kita bisa melihat ataupun menyimpulkan bahwa apa yang bisa kita simpulkan? Ayo sama-sama. Siapa? Apa yang bisa kita buat simpulan hari ini? Kesimpulan. Kita mengetahui struktur dan anekdot yang ternyata anekdot ini berbeda dengan cerita lain. Misalnya teks laporan observasi kemarin, ya kan? Beda dengan teks anekdot, terutama dalam strukturnya. Berarti sekarang kalian sudah paham apa saja struktur dari teks anekdot. Kemudian satu lagi, kalian juga bisa mengerti bagaimana penyampaian kritik sosial dalam sebuah teks anekdot. Baik, selanjutnya sudah selesai. Sekarang mari kita kasih tugas pribadi, ya kan? Tugas pribadi
pribadi. Tugas kalian, ya kan, sesuai yang telah diberi KPD berulang lagi. Yang pertama, apa kritik tersirat dalam teks anekdot yang ditayangkan ini? Kasih individu. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, pesan ataupun apa sebenarnya yang ingin ataupun informasi apa yang ada dalam teks anekdot tersebut. Yang pertama kritiknya apa, yang kedua informasinya apa. Kalau sudah dikumpulkan itu kembali, baik hari ini cukup di sini. Hal apa yang kalian pelajari hari ini? Apakah sekarang kalian bisa menanggapi kritik yang terjadi dalam kejadian sehari-hari? Misalnya, kamu ingin menyampaikan kritik terhadap kawan kalian, ya kan? Ingin menyampaikan kritikan kepada kawan kalian. Berarti kalian harus mampu menyampaikan kritikan tersebut secara halus. Jangan secara langsung. Misalnya, ini kalian lakukan, ini kalau dengan kawan misalnya, ya kan? Apa yang kalian katakan? Hari ini jilbabmu kurang bagus. Misalnya. Tapi jangan sampaikan secara langsung seperti itu. Bagaimana juga caranya? Kamu hari ini ganti jilbabnya kurang bagus, ya kan? Sama, berarti kita mengkritik orang lain secara halus. Baik, materi kita hari ini sampai di sini.